begini Pak Rudi, saya selalu saya mencoba mewakili publik nomor satu itu, dan Pak Rudi input ke saya ini ribuan SMS Pak. Mereka tidak bodoh, nanti ini bisa 500 bisa jawab, ada feedback. Mereka tidak bodoh Pak. Ini dalam rangka bernegara. Tolong jelaskan posisi pemerintah ini sebetulnya. Saya pernah dengar orang-orang Pertamina yang ngadu itu, Pak Sugeng, bagaimana kita mau mengembangkan, mau mengeksplor, kita dibudget oleh Departemen Keuangan, kita tidak memiliki free hand untuk deal bisnis seperti Chevron, seperti Exxon dan lain-lain. Ini semua udah rahasia umum Pak Rudi. Ya. Jadi begini Pak, saya senang sekali Pak Sugeng mengundang saya, dan kata kunci yang pertama yang saya suka adalah bernegara. Kita bicara negara, tidak perlu berbicara pemerintah yang mungkin bisa berakhir kapan saja. Apalagi kita berbicara hanya sebuah BUMN yang tidak ada pun kita bisa buat lagi. Jadi kita berbicara bernegara. Jadi pada saat ini ada, saya tidak akan bercerita tentang siapa dan sebagainya, rumor dan sebagainya, karena saya tidak masuk ke situ. Saya langsung saja ke substansi bahwa Undang-Undang 22/2001 yang katanya tadi disitir IMF lah yang membuat, kemudian undang-undang ini adalah bukan karena 98. Bagi saya itu tidak penting. Mari kita lihat ke depan, apa sih yang bisa dilakukan oleh kita dan apa sebetulnya esensi yang bisa kita berikan kepada negara ke depan, sehingga masyarakat itu tahu apakah yang sudah kita lakukan itu benar, atau masih ada yang harus diperbaiki, atau seberapa besar perbaikan yang terus dilakukan. Pertama, saya ingin perbaiki dulu beberapa data. Yang pertama, cerita mengenai bahwa LNG itu setiap saat bisa ditarik, itu benar Pak. Tetapi yang jadi masalah bahwa kita tidak bisa mengangkut itu LNG ke Jawa, dan baru bisa itu bulan Juli tahun ini pada saat FPSO itu ada. Jadi kenapa kemudian pemerintah sekarang mengakselerasi Arun, Belawan, Jawa Tengah, kemudian nanti Bali, Jawa Timur untuk diadakan? Itu untuk menjadi jembatan antara Natuna, Kalimantan, Papua berhubungan dengan Jawa yang butuh. Adapun memang 55% yang masih diekspor, sementara dalam negeri itu baru 44 sekian. Dari 44 itu 17% sendiri adalah industri. Baru kemudian kira-kira 11-12% adalah PLN, baru kemudian yang lain. Tetapi industri itu ternyata baru 89% terpenuhi. Yang 11% itu menjerit. Ramelah, gaduhlah di media itu. Tetapi solusinya sederhana. Berhentikan ekspor ke luar negeri. Memang indah kedengarannya. Mari kita hitung. 11% terhadap 17% itu kira-kira cuma 1,5%. Untuk memenuhi 1,5% yang gaduh ini, apakah kita cukup bijak untuk menghentikan yang 56%? No. In reality it's not like that. Berikutnya kedua, bahwa memang TDL teman-teman saya di PLN ini membutuhkan dana tambahan tahun ini. Ternyata penyebab utamanya kalau kita bongkar Pak, itu dari 9.000 tahun ini menjadi 9.300. Karena ketika di dimensionless hitungannya, turun kebutuhan per KWH-nya PLN itu. Mengapa itu bisa turun? Ternyata tahun ini, begitu juga tahun depan, penggunaan BBM itu sudah kurang dari 10%, yang asalnya 35%. Terjadi proses itu perubahan. Batu bara yang asalnya 20% sekarang sudah 56%. Gas itu relatif konstan 20% secara persentage, tapi secara volume dia naik. Dan ketika Jawa Timur itu menyediakan gas 130 mm kepada PLN, PLN hanya bisa menerima 80. Keselak. Artinya apa? Kebutuhan gas untuk PLN sudah terpenuhi. Sekarang justru PLN memilihnya adalah batu bara. Karena batu bara tuh hari ini harganya kira-kira 85 dari 126 sebelumnya. Jadi artinya perubahan-perubahan di jalan karena harga, karena bisa terjadi dan sebagainya. Tetapi bahwa pemerintah kemudian mencoba memenuhi, terkendala oleh infrastruktur tadi yang dikatakan bahwa kenapa kita tidak membeli FSRU 5-10 tahun yang lalu. Itu masalahnya. Itu masalahnya, karena jangankan FSRU, refinery 15 tahun yang lalu
terbangun terakhir. Kita belum pernah buat lagi. Baru saat ini dengan segala permasalahan di daerah, maka kita pindahkan ke Bontang karena memang di daerah Jawa itu ternyata sulit untuk pembebasan tanah. Yang kedua adalah bahwa sebelum ada Undang-Undang 2001 itu sudah ada Undang-Undang 70 di mana Pertamina itu punya persis seperti BP Migas sekarang, namanya BPPKA, persis. Makanya ditulisnya BPPKA Pertamina, kerjanya sama persis. Dan ketika BP Migas itu jadi pun mostly orang BPPKA itulah yang menjadi BP Migas. Jadi artinya secara skill dan sebagainya BP Migas dengan BPPKA itu tidak beda. Cuma bentuk wadahnya yang berbeda. Dulu bagian dari Pertamina, ketika Pertamina ditembak oleh perusahaan asing karena tidak bisa memenuhi komitmennya yang namanya kasus Karahabodas, maka Pertamina di freezing semua dananya di luar negeri yang tidak ada hubungannya dengan Karahabodas atau dengan geotermal. Karena ini adalah benar-benar Pertamina dengan perusahaan tersebut adalah B2B, maka dimunculkanlah pemikiran harus ada yang namanya buffer. Pilihannya ada dua, mau BUMN seperti Pertamina atau BHMN, mau U atau H. BUMN adalah sebuah perusahaan di mana uangnya masuk, dividen baru dikasih ke negara. Sedangkan BHMN adalah tidak, dia mengolah sedangkan uangnya langsung ke negara, tidak pegang serupiah pun. Institusi tersebut kalau mau hidup maka dikasihlah oleh negara lewat APBN. Jadi oleh karena itu kehadiran BP Migas dengan BPPKA dalam hari ini dulu anaknya Pertamina itu sama saja. Cuma sekarang yang jadi masalah kedua adalah kenapa tadi Pak Marwan bilang produksi kok turun sejak ada BP Migas tahun 2010. Produksi tertinggi itu tahun 76 1,6 juta. Dan kemudian kebutuhan dalam negeri hanya 300.000. Saat itu kita menjadi eksportir yang bagus. Kita anggota OPEC. Tahun 87 kembali 1,6 juta lagi. Mengapa itu terjadi? Tahun 76 pertama kali netes minyak dari lapangan minus yang sangat besar. Kemudian pada tahun 87 adalah ketika duri diinjeksi dengan uap pertama kali, sehingga nambah lagi produksinya. Setelah itu kita tidak pernah menemukan lagi cadangan besar. Masuklah tahun 2010, mengelola existing reserve yang ada, produksi juga terus turun, kita belum menemukan apapun. Jadi produk ini adalah juga produk Undang-Undang 71. Produksi yang sekarang cuma 850.000 karena memang belum ketemu lagi yang besar-besar. Dan kebetulan sekarang ketemunya adalah gas. Kita ketemu Marcella, kita ketemu Eni, kita ketemu Papua Tren 3, kita ketemu Genting. Kita terjadi shifting memang Indonesia ini dari minyak ke gas. Jadi artinya Pak, untuk teman-teman saya di pemeriksa ketahui bahwa ketika kita harus kembalikan semuanya ke Pertamina, saya jadi berpikir dua kali. Ketika dulu sebelum tahun 71 kita punya masalah banyak dengan Perpitan, kita jangan menutup mata. Kita punya sejarah yang tidak terlalu menyenangkan ketika waktu itu dengan Pertamina. Oleh karena itu ketika ini dipisahkan jadi BP Migas, sekarang kok kita mau balik ke Pertamina dengan harapan menjadi lebih baik. Silahkan dengan catatan BHMN tadi menjadi BUMN dengan catatan bahwa segala pendapatan nanti dari migas dan sebagainya masuk ke Pertamina. Dan ingat, Pertamina saat ini kurang apa dimanjakan oleh negara. Perusahaan-perusahaan asing itu kalau minyaknya itu 85-15, gasnya 70-30, Pertamina 60-40. Lapangan-lapangan di Indonesia ini kalau dikumpulkan Pertamina itu menguasai 47%. Tapi produksinya menjadi nomor 3. Artinya saya berharap sebagai anak bangsa menghendaki Pertamina maju dan kuat. Minimal dari lapangannya sendiri, syukur-syukur kalau ada tambahannya. Tetapi tambahannya lakukan bisnis to bisnis, mau di dalam negeri ataupun luar negeri. Pak Rudi, kalau bicara begitu tadi jumlah sampai 47%, itu jangan dipelintir supaya rakyat itu menganggap wah ini cadangan ladangnya banyak gitu. Kalau ladangnya itu yang receh-receh, yang mungkin produksinya cuma 500 barrel per hari, ada yang 1000 barrel per hari, sementara yang satu misalnya oleh Chevron di Riau itu 375, nggak relevan dong Bapak membandingkan. Pak Marwan, ada dua poin yang Bapak harus pikir. Siapa yang waktu itu menemukan lapangan tersebut? Mereka. Bukan, jadi Bapak kan bicara soal ini banyak luasnya
banyaknya ladang. Betul. Harusnya kan kita bicara berapa kapasitasnya. Sebentar. Jadi jangan juga kita dibodohi, rakyat itu jangan dibodohi. Begini, peraturan mengatakan, Permen 06 tahun 2010 mengatakan bahwa lapangan-lapangan yang tidak dikelola dikembalikan ke negara. Adakah yang dikembalikan oleh Pertamina? Tidak. Artinya apa? Kalau memang mau disebut bahwa dia efisien, make simple. Berikan itu kesempatan kepada pihak lain. Kita punya swasta juga yang akan dikelola atau tidak dikelola, Pak. Betul. Tapi bicara berapa cadangan yang ada di sana. Kalau cadangan misalnya di Cepu yang di atas mungkin katakanlah 600 juta barrel, ya kan, itu Pertamina dulu minta tidak dikasih, tapi yang kecil-kecil yang cadangannya mungkin 100.000 barrel atau 1 juta barrel itu dikasih. Jadi saya kira nggak relevan membandingkan itu. Saya mau kerucutkan dulu, Mas Pak. Ya. Ini tricky.